itu dia. Banyak orang-orang yang mengatakan kayak mungkin ada beberapa komen-komen julid yang mengatakan kayak, haha, untung lu cantik. Padahal sebenarnya nggak lucu gitu. Nah, kamu sendiri gimana menanggapi dari komen-komen haters itu? Oke, benar atau salah? Ternyata seorang Desi ini adalah seorang atlet e-sport Mobile Legends, benar? Kau harap nyari ribut apa? Kau harap kenal apa nyong sabak? Oh, kowe ke ya. Emang suka komedi, tapi bukan berarti karena nggak secakep itu. Karena waktu yang aku bilang di JKT kan diajarin banyak hal kan, kayak yang tadi aku bilang ada nyanyi, nari, MC, terus dan lain-lain. Nah pas MC itu aku merasa dapat kesempatan kayak bisa nunjukin bahasa daerah aku, terus orang-orang terhibur. Jadinya dan selain itu aku suka komedi juga, suka nontonin video-video stand up, video-video komedi yang lain. Terus jadinya aku kayak pas setelah keluar, pengen deh terjun ke dunia komedi gitu. Banyak ya penontonnya di sini. Nah, dari kamu banyak banget, Say. Ini penontonnya ada 70.000 penonton, iya nggak sih? Iya. Nih, Desi, ya, kalau aku lihat di YouTube kamu itu tuh kamu stand up komedi terus gitu ya? Enggak. Ya, apa? Aku nggak stand up komedi, justru Kak. Aku tuh pernah nyoba stand up komedi, tapi cuman nggak lucu. Nah, itu dia. Banyak orang-orang yang mengatakan kayak mungkin ada beberapa komen-komen julid yang mengatakan kayak, haha, untung lu cantik. Padahal sebenarnya nggak lucu gitu. Nah, kamu sendiri gimana menanggapi dari komen-komen haters itu? Nggak haters mungkin, juga sih sebenarnya. Dia sempat bilang kamu cantik. Sempet ini sih, masih kena mental sampai sekarang. Masih ya, Bo? Iya, karena apa ya? Tapi aku bukan berarti nggak mau lagi. Mungkin suatu saat mungkin mau lagi, cuman belum sekarang. Karena menurut aku stand up komedi itu merupakan seni berkomedi yang susah gampang. Benar. Itu tuh harus nulis materinya tuh bener-bener segimana rupa, terus sedemikian harus rupa. Harus updated juga. Benar. Terus ternyata aku waktu itu bawain waktu stand up komedi, aku pede karena mungkin aku udah dibentuk di JKT untuk MC kan. Tapi ternyata di stand up komedi itu ada butuh yang namanya persona. Jadi kayak delivery-nya juga, delivery untuk penonton gimana caranya. Mungkin kan kayak stand up comedian yang kita kenal, Regen marah-marah, Kak Regen. Terus yang lain ada yang mungkin pantun, macam, persona gitu. Misalnya ada yang tukang kuli bangunan, stand up, ada yang polisi stand up gitu. Iya. Jadi kayak memang dan ternyata lo juga termasuk orang yang kayak mempelajari itu semua secara nggak langsung ya nggak sih? Ya mungkin belum diaplikasiin tapi maksudnya sedikit tahu udah ngerti banget di dunia komedi gitu loh. Baik cucu-cucuku, di The Gincu hari ini masih seru-seruan nih bersama Desi dan kita masuk ke segmen benar atau salah. Oke, benar atau salah? Ternyata seorang Desi ini adalah seorang atlet e-sport Mobile Legends, benar? Emang pas di JKT48 itu benar atau salah dulu ya? Iya benar ya? Bener. Sempet bener sih, sekarang udah enggak tapi atletnya itu bukan yang... ngapain sih di situ? Kebetulan gue bukan anak Mobile Legends ya saya, anak congklak. Makanya aku tuh bersyukur banget bisa jadi member JKT48 karena di JKT48 aku tuh belajar dan banyak banget dapat pengalaman. Salah satunya di JKT itu dapat mereka tuh bentuk grup gitu loh Kak. Jadi ada subunitnya gitu. Ada JKT48 dangdut, ada JKT48 band. Iya. Ada JKT48 e-sport juga, jadi namanya Valkyrie 48. Nah, salah satunya aku tergabung di dalamnya. Tapi di situ yang membedakan grup e-sport JKT48 dengan grup e-sport yang lain, kita tuh lebih ke entertainnya. Karena mungkin kan kita emang bukan pro player kan, bukan yang emang kecemplung di dunia gaming untuk sebagai atlet e-sport yang benar-benar jago gitu. Wow, ternyata gue baru tahu ternyata ada JKT48 yang untuk dangdutnya, bandnya. Akustik. Dulu aku band juga, padahal aku nggak bisa sama sekali, tapi disuruh. Kamu megang apa waktu band? Melodi keren vokal. Oh gila, luar biasa. Yoi, tapi sekarang udah lupa, kadang nggak pernah latihan. Iya, tapi maksudnya dalam arti kayak memang di sana tuh nggak hanya sekedar performance yang centil-centilan aja ternyata ya di JKT48 ya juga kayak harus semuanya itu tuh harus serba bisa juga. Bener. Dan dibagi gitu ya, ternyata yang kesukaannya apa, luar biasa baru tahu. Oke, lanjut ya. Pernah pacaran tapi tidak seiman dan seamin, bener nggak? Salah. Pacarannya enggak sih, cuman dekat tapi nggak seagama gitu. Oh, nggak seagama. Tapi pernah sih pacaran nggak seagama juga, bener. Bener kan? Iya, waktu dulu pas
SMA sebelum masuk JKT48 aku pernah pacaran itu sama orang beda agama sih. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi tetap beda gender kan. Kan ada orang yang macam-macam kan sekarang bener, kan. bener, Ada bener, beda bener. agamanya Iya, beda iya, tapi iya. gendernya sama. Iya. Oke, benar Ya atau yang penting ini benar? harus dilurusin nggak sih Kak? Nggak usah ya? Nggak usah, Oh, jangan. iya. Oh, iya, Ya iya, kan iya, aman bener. kok Desi ya kan. Benar atau salah? Desi ingin jadi Power Ranger Pink. Emang suka Power Ranger Pink ya? Ini salah sih Kak. Enggak ya? Enggak. Kayak begini mah jangan sayang kalau kalau Power Ranger saya kan ketutup semua, lu Sailor Moon bagus deh. Aku lebih suka yang kuning sebenarnya tuh. Kenapa? Enggak sih, aku ngarang doang. Biru aja deh Kak. Ya, biru. Biar Nggak, kita maksud- e-commerce-nya diundang lagi. Maksudnya kamu iya benar. Kita pink aja lah, Biru yang pink pink. dong. Kalau Biru biru kan pink. iya biru Biru dan pink. pink ya kan. Udah Lazada aja ngomongnya ya kan. Lu nggak lihat nih background gue udah Lazada banget. Oh iya. Oh iya kan, bener kan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Talk with Ngapa. Kan bintang tamu aku yang di sebelah aku ini ya ngapak banget ngomongnya ya guys. Jadi kalau misalnya buat kalian semuanya yang pengen godain dia, hati-hati jangan sampai drop ya say. Oke. Ih, Talk with nafsi. Ngapak bareng Desi nih. Sekarang Desi ngambil 3 kertas di dalam fishbowl ini, terus kamu ekspresikan biasa aja. Ini Kok biasa. ada fishbowl tiba-tiba Kak? Oh iya emang begitu, hanya di sini, hanya di The Gincu ya nggak sih, tiba-tiba begini. Intinya nggak ada jelas aja gitu kan. Oke, Oke. kita masuk ya, kita Ambil. tapi ini ambil di dalamnya ada buaya. Enggak, bukan di dalamnya. Langsung 3 apa satu-satu? Ada gue dong. Masukin ya, tunggu. Masukin kertas. Satu-satu ambil. ya? Tapi kamu nanti bacain ekspresinya di ngapakin. Oke. Oke. Nih. Sedih tapi genit. Sedih tapi tunggu. Kita liatin ini. Jadi ini ada sedih tapi genit, terus ada dialog dialog yang ada di sini tuh di ngapakin. Bahasanya gitu nggak sih? Di ngapakin sama Desi. Oke, ntar dulu Silakan. sayang kamu mau kemana kamu nggak sih? Udah tuh. Lu baca aja lu udah ngapak, Oh, say. iya ya. Gimana sih? Ini bahasanya dirubah lah ya. Iya, bahasanya dirubah. Lihat sih, kalau udah siap lihat kamera situ. Oke. Kamera rolling action. Sedih tapi genit gimana ya? Perlu gua ajarin nih. Terus ada kedipnya. Iya, ada kedipnya. Sayang, kowe arep mang di. Kowe wis ora sayang mending ya karo nyong ya. Ya wis lah, tapi kecup disit ya. Ih, sumpah gue. Sumpah, gue dari awal syuting sama Desi ya, gue drop langsung, tau gak sih? Ngeliat dia bener-bener deh, gak ada yang namanya jaim-jaimnya gitu Ya loh. Allah. Oke, kita langsung ya masuk ke kertas yang kedua ya, kita Oke. ambil. Ada, sini aku ambil yang ini, yang lama. Iya. Jadi Oke, Desi yang ini, kedua. kamu tuh Cilacap udah berapa lama sih, Dek? Udah dari Nyong. kecil, iya, Nyong iya, tadi. dari Nyong, kecil, dari nyong, kecil, dari nyong. kecil. Nyong Di ya. Cilacap itu bener dari lahir di Jogja. Oh, lahir di Jogja. Iya, umur Terus setahun pindah ke Cilacap. sampailah gede. Sampai gede, sampai SMA. Oh, pantasan lu ngapak banget ya, Say. Bukan main. Lanjut ini yang kedua ya. Marah alias kesuh. Langsung Alias ya. kesu, marah tuh kesu. Iya. Kamera rolling action. Heh, kowe arep nyari ribut apa, ha? Kowe ora kenal apa nyong sapa? Oh, kowe ke ya. Kowe rungokna ke nyong. Kenalken Desi ke wong Cilacap, ngerti ora? Nek komen macam Tahu gak sih jujur ya? Apa Jujur ya, waktu gue syuting sama dia kayak gini juga nih jujur. Dia ngapak-ngapak kayak begini. Sampai gue bilang gini sama dia, tolong dong jangan semua bahasanya lu sebutin kayak begitu. Kitenya yang main sama lu kagak ngerti apa-apa. Logatnya aja boleh nggak sih? Saking ngapaknya banget ya Nggak Allah. ngerti sama sekali ya? Nggak ngerti sama sekali ya, gitu. tapi tergantung orderan. Tergantung orderan dan tergantung biayanya juga kan. Ya Sekarang masuk Allah. yang ketiga nih, yang terakhir ya kan. Kita lihat apakah dialog dari Desi. Tadi udah marah-marah, udah genit, udah. Ini sekarang apa? Genit lagi. Ih, kena senang. Hah, genit lagi? Daripada genit-genit. Iya emang bentukan lu soalnya, Say. Oh iya ya. Iya, ngelihat pria-pria tuh pada demen aja jadinya kan. Gemes gitu. Begitu ngomong makanya nih ya, Drop masih sign. pada mau apa enggak nih makannya. Oke ya, kamera rolling action. Sayang, kok wis mangan apa urung? Nyong pesen ya, nggak kowe ya. Oke, soalnya nyong ora gelem kowe meriang, ya. Apa sih artinya? Ini tuh, sayang kamu udah makan belum? Aku pesenin ya, soalnya aku nggak mau kamu sakit. Meriang tuh sakit. Kenapa mesti harus meriang sih? Saya kan kan sakit banyak, Say. Bisa Betulnya demam, apa? bisa batuk, bisa flu. Kenapa Oh mesti iya, ini meriang? sakitnya nggak jelas nih. Iya, makanya lu juga bikin penyakitnya Iya, kenapa jadi tolong dong. dia akhirnya bikinnya jadi meriang, Say, gitu meriang. kan. Ya Tapi Allah. meriang tuh emang sakit. Oh gitu, Iya. bahasanya di situ memang kalau sakit Meriang. meriang. Oh, mau sakit apa aja? Mau sakit hati juga meriang.
Enggak, sakit hati ya lara hati. Iya. Wow. Baik ya, kita tadi udah masuk games dan sekarang kita masuk ke pertanyaan julid, jujur dan sulit. Nah, ini lo harus hati-hati ya Des ya. Dari kamu sendiri nih, apa yang bertolak belakang dengan kamu ketika kamu berada di Jakarta 48? Yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang yang sebenarnya tuh gue nggak gue banget gitu loh. Kenapa? Tapi gue mau nggak mau harus lakuin. Yang bikin ya kok gini sih gitu. Iya kok gini sih nggak gue banget, tapi mau nggak mau ya karena gue kerja di situ ya gue ngelakuin gitu loh. Apa? Sebenarnya aku sedih tuh karena sepatu mereka tuh kecil-kecil. Sumpah Kak, aku tuh kan karena tinggi badan. Enggak, karena emang mereka... lu gak disiapin sepatu ukuran lo? Disiapin yang paling besar, cuman aku tuh ukurannya kan emang agak lebih Nanggung. besar daripada cewek-cewek yang lain kan. Mungkin cewek ukuran Asia. Apalagi mereka tuh misalnya dapat kostumnya dari yang sister group kita yang Jepang. Kita masih JKT kali. Masih berasa, Gak bisa gak apa-apa loh ya kan, berasa masih takut. memiliki kan. Oh jadi Iya. karena ngambilnya dari Jepang langsung kadang-kadang ukurannya nggak cocok gitu? Iya, jadi kayak satu size lebih kecil jadinya gitu. Nah, aku kan ukuran 42. Terus Jadi tuh gimana aku dong? tuh pernah sedih banget sepatuku tuh harus dirobek. Jadi aku perform dengan sepatu belakangnya robek. Karena Ya nggak muat sama ampun. sekali. Jadi kayak kan kita kan kalau show tuh pengennya memberikan yang terbaik kan. Yes, benar. Nah, aku udah kayak misalnya kita udah dipersiapin untuk latihan nyanyinya, dance-nya, untuk acting, Actingnya, stage performance-nya, iya, iya, gimana act out-nya kan. Tapi kayak aku merasa nggak full karena itu masalah itu. wardrobe-nya, Mau nyalahin siapa juga nggak tahu gitu kan. ya nggak pengen nyalahin juga sih, cuman kayak lebih kesedih aja gitu. Karena- Jadinya nggak full Karena performnya. memang balik lagi ketika kita menjadi seorang performance ya kita memang harus benar-benar all out ya. Tapi ketika ada masalah kayak trouble gitu, tapi kamu bisa ambil sisi positifnya sih, Desi. Ketika kamu sepatu kamu dirobek, ya pasti berarti kayak ya nggak apa-apa, show must go on gitu loh. Mau sepatu gua robek kayak ya kan, mau ini gua robek kayak atau apa Mungkin kayak sisi gitu. positifnya kayak wah itu orang ngeliat wah kok sepatunya robek, jadi aku di notice. Di notice gitu kan, tapi maksudnya tetap all out aja walaupun Benar. ada masalah-masalah panggung lah ya nggak sih. Benar. Luar biasa lah seorang Desi ya, gila. Dari kamu sendiri nih, siapa artis komedi yang kamu suka tapi ternyata pas kamu ketemu ternyata nih orangnya sombong gitu, ada nggak? Nggak ada sih Kak, puji Tuhan. Nggak ada ya, Untuk jangan. komedi ya. Iya untuk komedi, misalkan kamu suka komedi nih, tiba-tiba ada artis komedi yang tiba-tiba ternyata aslinya sombong ya, gue nggak gitu kan, gue nggak sombong kan. Ricu sih sebenarnya. Enggak dong. Ya Allah. Kaget gak? Takut loh. Langsung keringet dingin Enggak dong, aman ya, aman ya. Enggak ada ya berarti? Aman. Aku sejauh ini sih puji Tuhan kayak malah seneng jadinya kan, entah alasan aku untuk menjadi berkomedi karena mungkin itu ya, ketemu senior-seniornya juga pada membantu semua, maksudnya memberikan wejangan-wejangan, Iya. petua-petua dari mereka yang emang udah senior, Yes. jadinya aku malah seneng gitu. Dan yang pastinya memberikan spot juga buat kamu untuk lebih tampil lagi. Benar itu yang penting ya nggak sih? Iya, Sebagai seorang yang junior gitu loh, melihat senior-seniornya gitu kan. Nah dari kamu sendiri nih, pertanyaan julid, jujur dan sulit. Siapa member JKT48 yang awalnya tuh kamu nggak suka tapi sekarang malah jadi teman baik? Yang awalnya nggak suka terus jadi teman baik. ya. Mungkin ada alumni juga sih. Siapa? Namanya Baby. Kenapa? Baby. Bukan itu ya, saya bukan baby kita ya. Bukan, saya itu mah teman mereka. kita. Kenapa baby itu awalnya kamu nggak suka? Awalnya mungkin karena first impression di video doang sih, dan aku belum masuk JKT. Kenapa nggak suka sama dia? Kayak tengil gitu, kayak. Oh si baby ini tengil. Iya. Beb gini kan kamu ngomong kayak gitu-gitu di depan kamera kayak apa ya, kayak aku ngeliatnya kayak tengil, kayak sotoy gitu. Ternyata Tapi jadi ternyata dewasa banget, lebih muda dari aku dan ternyata lebih dewasa. Terus habis itu iya kan, kadang-kadang terus tuh memang- jadi kapten juga dia, jadinya maksudnya emang itu kan berarti membuktikan bahwa dia orangnya dewasa kan gitu. Iya. Makanya tuh kadang-kadang kita suka kayak gitu ya. Bener. Maksudnya ketika kita ngelihat orang-orang belum kenal sama tuh orang, kita udah ngejudge duluan kayak Nino si A, si B, si C gitu-gitu kan. Kayak aku pernah ceritakan kayak sering banget dibilang jutek apa segala macam gitu, lu nggak tahu aja ya nggak sih? Ternyata. Judes gue yang jutek ya kan? lebih parah ya. Lebih parah. Oke, pertanyaan jujur dan sulit. Desi, lu sebel nggak sekarang JKT48 itu manggung di mana-mana di tempat yang kamu tuh nggak pernah manggung gitu? Jadi maksudnya tuh kayak kesempatan kamu untuk manggung tuh kan udah nggak ada lagi. Ternyata mereka manggung itu tempat-tempat lain yang lebih keren, lebih kece gitu. Kamu sebel nggak?
Sebelnya karena nggak bisa ikutan itu kali ya. Jadi maksudnya kayak emang aku awalnya fans JKT, suka JKT, tapi kalau misalnya emang kita nggak ke pentok, kita hidup makin dewasa dan kita perlu nyari duit kan. Iya, Kayaknya mungkin aku pengen tetap di JKT deh. Karena, oh iya serius? Karena aku suka. Senyaman gitu kamu sama JKT48 Karena di sampai JKT, kamu kayak nggak mau keluar gitu? Di JKT tuh kayak kita bisa perform, kita bisa sama fansnya tuh kayak kekeluargaan, sama staffnya juga kayak kekeluargaan semuanya. Jadinya kayak aku seneng dan kayak bener-bener kalau dibilang enak ya enak, kenapa? Karena kita nggak bawa apa-apa, semua makeup udah disiapin, fasilitas baju semuanya udah disiapin gitu kan. Kalau bersolo karir beda ya saya, segala-gala dibawa ya saya sendiri ya saya. Iya nggak sih? Lagi. Manajer udah ada gitu kan. Bener, alias harus modal gitu kan kalau Betul. syuting ya nggak sih say. Tapi nggak apa-apa dong ya kan, itu kalau menurut aku iya. sih ketika kamu udah keluar dari JKT48 dan kamu bersolo karir itu adalah merupakan tahap baru kamu ke arah yang lebih baik lagi ya Up nggak sih? level ya. Up level. Amin. Oke. Artis cowok yang kamu suka banget dan berharap tuh kamu tuh pengen pacaran sama dia siapa? Siapa ya? Artis cowok yang kamu suka tapi tuh kamu berharap kamu pengen pacaran banget sama dia. Lee Min Ho. Nggak mau, maunya artis Indonesia. Tapi aku emang suka banget. Kalau Minho jangankan semua orang juga pengen pacaran sama dia. Enggak, belum tentu. Masuk gue loh. Tuh kan. Enggak. Kalau Tapi dari aku kamu bener-bener sendiri, kayak tipeku yang kayak orang Korea, maksudnya orang Asia gitu. ya kan sih. ada masa sih cowok Siapa artis, ya? artis Indonesia yang ganteng-ganteng banyak loh coy. Tapi aku kadang juga suka cowok-cowok yang manis sih. Yang maksudnya orang Indonesia banget kadang juga suka. Tapi kalau Gua untuk gua nggak butuh lu bilang cowok itu manis kayak cakep kayak sebutin namanya siapa. siapa ya Kak? Jujur aku kayak Artis cowok siapa yang ya bisa pengen, kasih kayak referensi. kalau ngelihat dia itu kayak gila, ih gue pengen banget. Lu tuh gremet-gremet gitu ngelihatnya gitu. Kayak ngelihat kayak ini kayaknya masa depan gue, ini kayaknya artis cowok Indonesia yang gue suka banget dan gue pengen pacarin dia suatu saat nanti. Siapa? Mungkin aku pernah kayak, kok ini manis gitu ya. Iya. Tapi nggak nyampe pengen pacaran karena udah beristri juga. Kayak Oh nggak apa-apa sayang, lagi enggak, musim kok. enggak Oh, dong, nggak boleh Kak, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Iya. Siapa cowok itu? Aku kayak suka Dion Wiyoko. Oh, jadi kayak yang oriental gitu. Iya, tapi Sukanya nggak kayak yang begitu. terlalu oriental juga kan. Kecuali Iya. emang kayak yang kayak Korea banget mah itu emang beda lagi Memang kan. jelas kan muka Korea. Kalau ini tuh kan pengennya oriental tapi kayak ada Indo-Indonya Iya, gitu. iya. Oh gitu, sukanya sama Dion Wiyoko. Dion Wiyoko. Ada nggak sih yang lain kayak yang masih bujang gitu? Siapa Kayak- ya? Tapi kayak- menurut aku cakep kali ya. Tapi kalau kepikiran untuk pacar gitu enggak sih Kak. Oh enggak. Tapi kamu sendiri sekarang udah punya pacar apa belum? Ada nggak ya? Udah punya pacar apa belum kamu sendiri? Deket-deket jujur? ada lah. Ada deket-deket ada. Banyak dong yang dekat-dekat Enggak aja. sih Kak, justru enggak kenapa ya. Nggak Gue ada. penasaran. Lu nggak ada. Penasaran ya kenapa sih kayak orang ngira gue kayak banyak yang deketin tapi kayaknya enggak deh. Apa gue yang nggak peka gitu kan? Lu nggak peka kali, Iya ya kali kan? ya. Otak lu kan Soalnya- kadang-kadang setengah. Kayak misalnya dulu aku misalnya pacaran waktu yang sama mantan aku yang Iya, dulu sebelum dulu, JKT atau mungkin yang dekat-dekat sekarang gitu, enggak yang romantisan atau gimana. Jadi kayak ya udah temenan aja, kayak yang nggak ngebedain atau gimana. Cuman memang kalau emang udah mengiyakan kita kayaknya deket nih, berarti mungkin agak lebih beda perhatiannya gitu. Cuman maksud aku dari awalnya kita temenan aja gitu biasa, nggak ada yang Sampai sekarang nggak ada satupun cowok yang mungkin kayak deket di atas temen lah levelnya, ada nggak sih? Ada, Kayak- ada. Oh ada. Ada. Dari kalangan artis juga bukan. bagus. Kenapa? Beri petua dong terus Gua gitu. kasih tau malu. Ini panjang Kalau jadinya. bisa jangan sama Ertong deh, Bu. Udah sama pengusaha aja Kenapa? udah paling bener deh. Ya lu kan lu tahu sendiri kan. Iya kan, repot aja gitu loh, ya nggak sih? Tergantung orangnya itu Kak. Aku berdoa aja semoga nanti calon suamiku adalah laki-laki yang baik dan yang penting tidak selingkuh, itu sih. Oh, iya benar. Karena cari duit, gue bisa nyari duit Kak. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau bisa cari duit lah, saya capek kali gila. Iya sih, tapi nggak gue sih? kayak nggak masalah, ya udah kita bareng-bareng nggak apa-apa. Bareng-bareng. Cuman yang penting jangan selingkuh. Berarti salah satu pria idaman Kriteria. kriteria idaman dari seorang Desi adalah yang penting lu baik, tidak selingkuh, ya enak dilihat lah, good looking. Lu kan Iya, good iya, looking. At least good looking juga Iya, dapet. iya, iya. Dan Selera aku gitu. iya lah. selera kamu gitu, dan tidak selengki alias selingkuh. Ya kan tuh lu cari seagama. Iya. Jadi Terus banyak juga ya, Say. banyak ya. Jadi banyak ya, Say. Demanding. Awalnya tuh kepikir kayak Tidak simpel aja selingkuh. gitu, ternyata repot ya, Say gitu. Aduh. Oke, ini terakhir nih Desi ya, apa yang ingin kamu bilang ke netizen yang suka bilang kamu itu nggak lucu? Boleh nggak? Mungkin dari sini, kamera sini, coba netizen, anggap kamera ini netizen, terus kamu mau ngomong apa, serah. Hai netizen, nggak apa-apa kalau misalnya kalian bilang aku nggak lucu, karena komedi itu subjektif juga dan tergantung selera juga, jadi terserah. Tapi aku selalu
apa ya, kayak melihat komentar-komentar kalian itu sebagai sebuah masukan. Aku Motivasi. tampung dulu, iya. Jadinya aku nggak kayak, mungkin nggak aku harus lakuin langsung, tapi aku tampung aja dulu. Cuman nggak apa-apa, ayo komentar aja terus. Tuh, itu membangun aku kok. Ya kan, jujur ya nggak hanya Desi aja, gue pun juga sering banget kayak kadang-kadang tuh netizen juga bilang kayak nggak lucu. Tapi aku selalu bilang kayak gini, ya wajar kali gue nggak lucu, orang gue basicnya model, ya nggak sih? Oh gitu ya? Ya kan, Iya, oke iya, bukan iya. pelawak say, ya Iya, nggak? iya, iya. Oke, thank you so much untuk Desi yang udah bergabung di The Makasih, Kak Gincu. Ricu. Thank you so much ya Makasih sayangku. ya. Sukses untuk karirnya, Amin, amin. sukses untuk bersolonya, Amin. dan makin banyak pencapaian-pencapaian baru yang dimiliki oleh seorang Desi Amin, ketika Kak Ricu dia juga. setelah dia lulus di JKT48. Kita tunggu aja karya-karya dari seorang Desi. Dan thank you so much untuk cucu-cucuku yang udah nonton The Gincu hari ini. Jangan lupa di subscribe, share, like, comment. Thank you. Bye.